Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayahdurun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tammat kalimatu rabbik lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tammat kalimatu rabbik sidqan wa 'adla. La mubaddila li kalimati wa huwas samiul alim. Yang artinya, dan telah sempurna firman Tuhanmu yaitu Al-Quran dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Surat Al-An'am ayat 115. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali untuk podcast Quran bil Quran, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Alhamdulillah telah hadir para bintang tamu hari ini. Untuk memperkenalkan, saya persilahkan kepada Ustazah Yuli Halim. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Ani Muhali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, tabarakallah ya. Akhirnya ketemu lagi ya ibu-ibu semua dalam podcast pada siang hari ini. Alhamdulillah kita sudah kedatangan 2 bintang tamu. Masya Allah. 2 cahaya nih Pak. Ya. 2 nur apa? Ya, 2 nur. Dua-duanya nur, Masya Allah. Yang pertama ada Ibu Nur Asia, Masya Allah. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua ada Ibu Nurjana, Masya Allah. Cahaya surga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya ibu-ibu semua. Dan seperti biasa, podcast kita pada siang hari ini akan dipimpin oleh Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan, Bapak Kiai Dr. Andes Haji Najamuddin Siti. Kepada Pak Kiai kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pagi ini ketemu lagi di podcast Quran bil Quran, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Kita berada di kawasan Yayasan Hazanah Kebajikan. Yayasan Hazanah Kebajikan itu adalah membawahi 4 lembaga sekolah. Sekolah SD, alhamdulillah maju. Nanti tahun depan ada sekolah kelas bilingual, kelas 2 bahasa. Dan maju juga SD ini. Dan juga MTS. MTS itu taraf SMP juga maju juga. Lebih maju malah kelas bilingualnya lebih dulu. Ada lagi sekolah SMK, sekolah kejuruan. Ada jurusan administrasi ya. Jurusan perkantoran, jurusan tata boga, mata kuliner. Iya. Lagi jurusan apa itu jurusan yang Visual ya. visual. Ya. Dan ada lagi lembaga sekolah lagi MA, Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah ini maju juga sekarang, alhamdulillah. Bersaing majunya, tapi persaingan yang sehat. Di samping itu, Hazanah Kebajikan juga membawai boarding school anak-anak, khusus anak yatim, yatim piatu, fakir miskin. Mereka
tinggal di asrama, mereka juga makan di asrama, mereka juga sekolah di sini juga, dan mereka tidak bayar karena mereka yatim, bagian miskin. Tapi ada juga orang yang orang tuanya ada tinggal di sini, dia bayar di sekolah, tapi asramanya tetap nggak bayar. Ada lagi Hasanah Kebajikan itu membawahi gedung tahfiz bagi anak-anak yang mau hafaz Quran. Kita ada gedung spesial. Ada anak yang udah hafal 2 juz, ada yang 7 juz, 8 juz, ada yang 12 juz. Masya Allah. Ada yang sudah banyak yang hafal Quran. Nah, ada lagi kita ekonomi umat. Jadi anak-anak itu tahu jual beli itu. Jadi itu milik yayasan dan supaya anak juga belajar. Kadang-kadang nunggu tokonya juga anak-anak juga. Ada lagi di Hasanah Kebajikan itu adalah produksi roti, ya. Produksi roti tiap hari itu produksi. Hari ini ada kan roti? Ada kan? Alhamdulillah. Dan juga bisa dijual kemana-mana juga. Ada lagi juga kebun singkong. Kebun singkongnya luas 1.100 meter. 1.100 meter luasnya. Dan ada lagi perikanan. Perikanan itu ikan lele ya. Setiap 4 bulan panen. Dan ada lagi ini rumah Wisma. Di sini tempat kita ngaji offline online. Sini juga tempat kita podcast. Sini juga ditinggalin 13 DTP. DTP itu Destiny to Paradise atau yang orang-orang ahli surga ya, yang dia nggak bisa melihat. Dan di sini juga adalah anak-anak, ada lagi yang belajar TPA, ada anak-anak belajar bahasa Inggris setiap 1 minggu, dan juga belajar tahsin. Salah satu guru tahsinnya di sebelah kanan saya ini, guru tahsin favorit. Masya Allah. Ya. Dari penyebutan Mihrota jadi kho, shi, waduh, luar biasa ya. Dan di sini juga anak-anak yang bukan anak-anak, ustadz-ustadz yang bisa diskusi di luar itu. Ya. Barangkali itulah. Satu lagi ada penyewaan mobil. Oh iya itu lupa. Ya, penyewaan mobil. Ada 2 bus kita sini. Ada juga Elab, ada juga Pipi, ada juga Avanza. Jadi bisa untuk sewa-sewa mobil. Ya, demikianlah Hasanah Kebajikan saya dapat kami sampaikan. Terima kasih. Alhamdulillah. Tema kita untuk hari ini. Baik Pak Kiai, Masya Allah. Tema kita pada siang hari ini mencari perhatian Allah. Masya Allah. Caper sama Allah. Oh, caper. Kalau caper sama manusia kan sementara nih Pak Sementara. Kiai. Nah kalau caper sama Allah Caper, ini Masya Ustaz. Allah. Caper. Ya, bukan Cari caper, perhatian. caper. Caper sama Allah itu, jadi kalau kita dapat perhatian dari Allah, semuanya dapat. Tapi kalau kita caper sama manusia, bisa dapat manusia aja, Allah yang nggak dapat. Cari perhatian kepada Allah supaya nanti semua dapat, dunia dapat, akhirat dapat, surga dapat. Nah, cuman masalahnya, gimana caranya caper sama Allah itu? Caranya tuh Pak Kiai. Caranya mari kita lihat suratnya 5 ayat 12. Silahkan Ustazah Yuli Halim. Baik, saya akan baca surat 5 ayatnya 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu. Dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa yang kafir di antarmu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Ya. Sadaqallahul azim. Jadi ini sebetulnya Allah itu menyamakan ya umat dia yang dulu, yang umat Bani Israel, umat Muhammad, itu sama aja. Dan Allah juga pernah mengambil perjanjian kepada mereka. Mereka itu apa janjinya? Allah tidak akan meninggalkan kamu. Ya.
Allah tidak akan membenci kamu. Berarti Allah memperhatikan dong. Perhatikan kita ini. Ya. Selama apa? Selama satu. Sama. Kalau kita selalu sholat. Allah perhatikan kita kalau kita selalu sholat. Yang kedua, Zakat. kalau dia zakat. Yang ketiga, Beriman kepada Rasul. beriman kepada Rasul. Ketiga, Meminjamkan Allah pinjaman yang baik. ya meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Bantu mereka, bantu maksudnya mereka siapa tuh? Nah ini nih, yang ketiga ini maksudnya dia membantu Rasul. Membantu Rasulnya maksudnya mengembangkan. Mengembangkan agama. Atau dia dakwah, atau ngasih tahu orang ini Quran, nyampaikan Quran. Atau Dan podcast Quran Pak Kiai. bisa termasuk podcast Quran. Iya, iya. Makanya orang begitu kita ketemu podcast Quran, dia ada rasa kebahagiaan gitu. Iya, betul. Ada kebahagiaan, ada yang merasa dapat furqon. Bukan merasa Memang dapat furqan. memang dapat furqon. Masya Allah. Dan berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu adalah salah. Dia Masya percaya Allah. diri setelah ada podcast. Iya, iya, iya. Sebelum ada podcast, ini iya, ini iya. Masih mengikut ini apa kata iya. manusia Pak Kiai. Jadi ikutin apa kata manusia. Tapi sekarang apa kata Allah? Masya Allah. Alhamdulillah. Dan dia memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Berarti kalau ada orang yang mengerjakan yang berarti dia satu dia salat, dia zakat, dia ikutin Rasul. taat pada Rasul, ngikutin pembantu Rasul, dia memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Allah beri dosa-dosanya dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Berarti Allah perhatian dong sama dia. Iya. Tapi kalau dia nggak ngerjakan 5 ini, dia berada di jalan yang sesat. Sesat. Nah itulah cara mengambil perhatian Allah itu. Caper sama Allah Ya, ya. itu kalau ingin perhatian Masya Allah. oleh Allah itu yaitu. Ada lagi si ayat lain kayak di surat 93. Silahkan Bu Nurjana. Ya, Ayat berapa Pak Kiai? Surat 93 Oh, ayat pertama. ya. Ayat 1 sampai akhir. dan juga Iya. Pak ya. Iya. Ayat berapa lagi? Surat 93 Ayat 93 Oh, ya. ayat pertama. ya. Ayat 1 sampai akhir. 93 Ad-Duha ya. Iya. Baik, saya baca surat Ad-Duha 1 sampai selesai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi waktu duha ketika matahari naik sepenggalan, dan demi malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Shadaqallahul Azim. Jadi kalau kita lihat ayat ini, Allah bersumpah dengan demi waktu duha. Waktu duha itu kan sepenggalan naik itu. Setelah bersumpah demi waktu duha, demi waktu malam bila sudah gelap. Iya. Allah ingatkan, waduha walali idza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Allah itu tidak ninggalin kamu, tidak juga benci kepada kamu. Pegang dulu ini. Allah enggak ninggalin kita, Allah enggak benci kita. Berarti Allah itu perhatian dong sama kita kan? Iya. Dan Allah katakan lagi, walal akhiratu khairul laka minal ula. Hari akhirat itu lebih baik daripada hari di dunia ini. Seenak-enaknya hari di dunia ini lebih baik di akhirat nanti. Kenapa? Dunia ada sakit, orang ada mati. Tapi di akhirat nggak mati-mati lagi, nggak sakit-sakit lagi, nggak tua-tua lagi. Muda terus, senang terus, bahagia terus. Dan Allah katakan lagi, wala saufa yu'ti rabbuka fatardo.
Dan Allah berikan pada kamu juga kesenangan, kebahagiaan. Jadi itu Allah itu yang perhatian betul sama kita tuh. Ayat ini dulu kan turunnya ke Nabi Muhammad. Allah katakan, hai Muhammad, alam yajidika yatiman fa'awa. Lu tuh kamu tuh anak yatim piatu loh. Tapi coba kamu malah diperhatikan orang. Hai Muhammad, Allah katakan kamu itu wajadaka dhallan fahada. Kamu kan dulunya itu nggak tahu apa-apa, kamu nggak sekolah, nggak pernah TK. Tapi coba Allah beri petunjuk dia. Dikasihkan Quran, malah lebih pintar daripada seorang orang-orang yang pintar di seluruh dunia ini. Wajadaka ilam fakna. Dulu itu kamu itu nggak punya apa-apa. Lah anak yatim piatu, nenek meninggal. Allah kayakan kamu. Tapi Allah minta 3 nih. Kalau kamu ingin selalu diperhatikan oleh Allah itu 3. 1, fa'ammal yatima fala takhar. Anak yatim jangan kamu hardi. Apa sih mananya anak yatim jangan kamu hardi? Anak yatim itu perhatikan. Sebisa kamu perhatikan anak yatim itu. Karena gimana sih orang meninggal usia 3-4 tahun. Jangan kan 3-4 tahun. Orang umur 10 tahun, 11 tahun tadi tinggal oleh orang tua itu. Kayaknya habis harapan. Kehilangan sekali Pak. Kehilangan. Ini ada orang perhatikan dia, sekolahkan dia, ajarin dia, kasih makan dia. Pahala besar banget tuh. Besar banget tuh. Orang yang punya yayasan yatim piatu itu Luar biasa pahalanya. Besar sekali pahalanya. Asal dia ikhlas ngurusnya itu, dia jujur ngurusnya itu. Wah, itu pahala besar tapi sekali. katanya ujian untuk mengurus anak yatim itu Ujiannya berat besar ya. juga. Karena Ujian berbagai besar juga. macam. Iya. Dia juga cari Dengan perhatian sifat-sifat, juga. iya. Pak Kiai ya. Dan itu juga pasti perhatian juga kan. Hanya mesti kita itu Harus sabar. sabar. Satu, bukan berarti sabar kalau dia salah kita biarin. Iya. Loh anak kita aja kalau salah kita hukum, dia juga biar tahu ini salah nih kamu. Nah, kamu harus begini, dia omelin. Cuma dia omelin bukan benci misalnya. Sayang yang benar Pak Kiai. Iya, kita diomelin itu untuk mendidik dia. Yang penting tidak dengan kekerasan. Satu, tidak dengan kekerasan. Yang kedua, kita bukannya benci. Karena Cuman sayang. sayang ke dia. Karena sayang. Nah, satu Allah katakan anak yatim perhatikan. Yang kedua Allah Orang meminta-minta. wa masaila fala tanhar. Adapun orang minta-minta kamu kasih. Malah di ayat lain Allah katakan minta-minta nggak minta-minta kasih juga. Iya, betul. Satu lagi Allah katakan kalau kamu ingin diperhatikan oleh Allah itu wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kalau kamu merasakan kok ini karunia Allah nyerang ceritain sama orang supaya orang juga bisa melakukan itu. Nah, kalau 3 ini udah kita kerjain nih, 3 ini, 5 tadi kan tambah 3 ini nih berarti perhatikan anak yatim, kemudian dia nggak tolak orang minta-minta dan dia juga mensyukuri nikmat Allah. Hadiahnya dikasih 4. Apa 4 hadiahnya? Ayat selanjutnya. 94 surat selanjutnya. 94-nya. Silakan Ustazah Ani Muhali. Baik, saya baca surat Al-Insyirah ayat 1 sampai dengan 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad, dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Shadaqallahul azim. Nah, jadi Allah katakan kalau kamu sudah tadi 5 nih di awal nih, terus tambah lagi 3 nih, terus lagi Allah katakan ada lagi hadiahnya ini. Coba lihat hadiahnya nih, apa hadiahnya? 1, alam nasrah laka sadrak, lapang dadamu. Dilapangkan. Orang kalau lapang dada kan
enak, lapang dada, ya Allah, sabar, ikhlas menerima, tawakal, sabar. Iya kan? Kalau orang lapang dada, dia diuji Allah nih, dia sabar, ikhlas menerima, tapi tetap berdoa. Sabar, ikhlas menerima, tetap berdoa. Itu namanya kelapang dada. Kalau nggak lapang dada kan bisa sakit hati. Kalau nggak lapang dada kan bisa ngamuk-ngamuk kan. Iya, betul. Ini nggak, kita udah lapang dada aja. Plong udah pakai ya. Jangan sedih, jangan juga putus asa. Iya. Tetap aja ajukan pada Allah lagi. Oke. Ini dia dapat satu. Yang kedua adalah apa? Wawadona angka bisrokal ladzi angqadharok. Tadi bebannya berat. Waduh, bikin beban sekolah, beban ini diringankan oleh Allah. Dia nggak mikir lagi beban itu. Yang ketiga, lantas apa yang ketiga? Warafa'na laka dzikrak. Nanti sebutan namamu diangkat Allah angkat derajatnya. Siapa sih ustazah itu? Oh, hebat benar. Siapa sih ustazah itu yang pernah diceramah di Pondok Cabe itu? Oh, ini kasih buah-buah juga itu. Namanya terangkat. Dan Allah Ta'ala satu lagi hadiahnya dia apa? Di mana dia punya kesulitan, ada kemudahan. Di mana dia punya kesulitan, ada kemudahan. Masya Allah. Nggak mentok pakai ya. Selalu ada Selalu jalan ada jalan. yang mudah. Selalu kesulitan Masya yang mudah. Kesulitan yang mudah. Tapi Allah minta nambah lagi. Dari 5 awal tambah apa, nambah dari 3 tambah 2 lagi. Kalau ingin apa, caper sama Allah itu. Apa 2 lagi? Tetap bekerja keras. Apabila selesai Urusan satu, tetaplah kerjakan bekerja keras urusan untuk lain. urusan yang lain. Selesai masalah ini, Tetap semangat. pindah ke sini, masalah lain lagi. Masya Allah. Dia bertahap. Kalau suruh orang itu habis ini ke sini baru ini. Tapi jangan berhenti dari stop dari situ. Nah, satu lagi Allah minta lagi apa? Hanya kepada Tuhan. Harapnya sama Allah aja. Faida farogta fansop wa ila rabbika fargob. Berharap itu hanya kepada Allah. Iya, benar. Kalau kita berharap kepada manusia bisa kecewa, tapi berharaplah kepada Allah. Ya Allah, ya Rahman, aku minta Engkau yang memberikan kemudahan ini, ya Allah, ya Allah, ya Rahman. Kita tidak akan kecewa, tapi berharap kepada manusia nanti bisa kecewa. Walaupun kita minta tolongnya pada manusia, tetap ke Allah dulu. Allah dulu. Ya. Jadi kita minta, ya Allah, mudahkanlah semua ini. Ya Allah, ketuklah hatinya. Ya Allah, berikanlah kepada dia kemudahan, keselamatan. Ya doain dulu, ketuk hatinya. Oh, baru kita ngomong sama orangnya. Jadi jangan kita ke orangnya dulu, syirik nanti. Ketuk hatinya dulu. Misalnya ada teman saya namanya Wisnu. Dia ketuk dulu hati orang Depok itu. Ya Allah, mulia dosa-dosanya. Ya Allah, terimalah semua malam ibadahnya. Lembutkanlah hatinya supaya dia ingat terus kepadaku. Ya Allah, berikan rezekinya. Baru dia datang ke Depoknya, dia ngomong. Masya Allah. Welcome lah. Ya itu. Jadi kita ke Allah dulu nih, ke sangnya pemilik dia dulu. Allah nih, aku nih benar-benar nih, aku nih perlu gini, minta sama Allah, ngomong sama Allah. Baru ngomong ke dianya. Itu caranya itu. Kan dia kan milik Allah kan? Iya, betul. Bukan milik kita, bukan milik siapa-siapa, kan dia milik Allah. Ngomong sama yang milik, baru ngomong. Jadi kalau kita caper sama Allah, manusia juga bisa Kita taklukkan. gitu Bisa. ya. Dia yang caper ke kita lagi Iya, ya, Masya Allah. kita taklukkan dalam pengertian positif. Iya, Bukan positif. kita taklukkan misalnya kita ingin porotin dia, Iya, bukan Masya berarti kita taklukkan berarti kita ingin merugikan dia. benar. Kita taklukkan justru ingin membahagiakan dia. Itulah bedanya. Iya, tahu kita mengajak dia ke jalan Allah. Ya, Pak satu Kiai, ngajak dia ke jalan Allah, mengajak dia kepada kebenaran, ngajak dia kepada ngaji, ngajak dia kepada jihad fisabilillah. Nah, berarti kan kita minta sama Allah ketuk hatinya itu berarti untuk kebaikan, Iya. bukan untuk keburukan, bukan untuk merugikan dia, malah untuk menguntungkan dia di dunia akhirat dan menguntungkan kita juga dunia akhirat. Menguntungkan keluarganya juga.
Orang yang jadi bangga, oh iya. Setelah dia ke situ jadi baik, jadi begini, jadi begini. Malah justru perhatian ke kita, setelah dia ke situ jadi perhatiannya kepada kita malah lebih. Jadi itu kalau itu caranya Allah begitu. Nah kalau orang bisa ngerjakan ini 5 pertama, 5 kedua, wah perhatian Allah ke kita itu full banget itu. Makanya Allah ingatkan di ayat selanjutnya surat 95 5-nya. Atin ayat 1 sampai selesai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah Hakim yang adil? Shadaqallahul azim. Ya. Baik. Jadi Allah kasih tahu. Nah, Allah bersumpah lagi. Orang udah ngerjakan 5 pertama, ngerjakan 5 kedua, Allah bersumpah lagi. Allah katakan demi buah tin, demi buah zaitun, demi gunung Tursina, demi kota Mekah yang aman. Orang yang ngerjakan 5 pertama, 5 kedua tadi itu, Allah kasih tahu bahwa watini wa zaituni wa turisini wa turisini wa hadal badal amin laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Jadi dia menjadi manusia yang seutuhnya, manusia yang sempurna, manusia yang beriman, yang bertakwa. Tapi setelah dia menjadi orang yang beriman bertakwa, jangan lengah, kata Allah. Tadinya Allah caper, kebalikannya bisa. Ya bisa. Sumarodatna asfala sapilin. Bisa juga tadi dia diangkat oleh Allah, harkat derajat oleh Allah, udah Allah jatuhin. Tapi Allah sayang. Gimana supaya kita tidak dijatuhin? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kalau kamu tidak mau dijatuhin oleh Allah, tidak mau digebuk oleh Allah, sudah kamu jadi tinggi tadi, maka iman dan amal soleh, karena iman amal soleh itu menjadikan kamu dapat pahala yang tanpa batas. Sama juga dibuka ba'du bidin, maka Allah katakan, yang mana lagi? Janji Allah itu masih kamu dustakan. Janji Allah tentang surga, neraka, nggak ada yang dusta, semuanya itu adalah benar semua. Nah, bagaimana supaya kita ini menjadi orang yang diperhatikan terus oleh Allah? Kan namanya orang beriman kan bisa yazidu wa yanqus, bisa naik, bisa turun. Atau dia nanti ketemu sama kelompok-kelompok yang kelompoknya tidak benar, bisa. Tapi satu Allah katakan, kalau kamu ngaji terus, senjata ngaji itu, wah, lebih tajam daripada pedang. Masya Allah. Makanya mesti ngaji. Surat 96 ayatnya 1 sampai 8. Silahkan Ustazah Yuli Halim. Baik, saya akan baca surat 96 ayat 1 sampai 8. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah dengan menyebut nama Allah yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar kamu dengan pena. Dan dia mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahuinya. Sekali-sekali tidak. Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas. Apabila melihat dirinya serba cukup, sungguh hanya kepada Allah tempat kembalimu. Shadaqallahul azim. Nah, jadi Allah kasih tahu bahwa jadi kalau kita itu pingin supaya tetap istiqomah di jalan Allah itu,
Allah bilang kamu suruh ngaji. Bacalah Quran itu dengan sebut nama Allah. Bacalah Quran itu dengan sebut nama Allah. Allah yang mana? Allah yang menciptakan kamu dari segumpal darah. Bacalah Quran itu dengan sebut nama Allah. Allah yang mana? Allah yang mengajarkan kamu dari kamu tadi tidak tahu menjadi tahu. Tapi sayang manusia itu melampaui batas. Jadi orang nggak ngaji itu melampaui batas. Orang nggak ngaji itu melampaui batas itu. Iya. Ngaji itu kan perkataan Allah, artinya dia nggak mau mendengarkan perkataan Allah kayak Berarti dia tidak mau mendengarkan kata Allah. Itu melampaui batas tuh kata Allah. Kenapa dia melampaui batas? Ar-ra'ahu istaghna. Dia merasa dirinya lebih pintar daripada Allah. Padahal Allah bilang, inna ila rabbika rujaa, suatu saat nanti kamu akan kembali kepada aku, kata Allah. Mau apa kamu harus kembali pada aku itu? Nah makanya sebetulnya kita itu memang disuruh ngaji itu. Hanya ada ustazah yang ngomong, kalau saya dilarang ngaji, lebih baik kehilangan kamu daripada kehilangan Quran. Masya Allah. Tapi setelah dia dapat Furqan, sebelum dia ngaji dapat Furqan, belum dapat hidayah petunjuk, nggak begitu. Apa katanya? Iya. Apa katanya? Iya. Iya. Masih terombang-ambing bagi ya. Yang nggak ada petunjuk jalan benar. Tapi begitu dia ngaji Quran, wah, dia berani mengatakan itu. Dapat Furqan dia. Dapat tahu mana benar, mana salah. Mana benar, mana salah. Dan juga memang kalau kita ngaji Quran itu kita dididik oleh Allah tuh supaya kita percaya diri. Iya. Jadi enggak takutan bawaannya itu kayak itu tuh kayak ditutup dengan apa? Wah, ini takut, ini takut, ini takut, ini takut. Ini takut, ini takut, ini takut. Masya Allah. Gak ada tujuan hidup juga Pak. Iya, jadi akhirnya kan gimana kok kalau hidup penuh ketakutan kayak begitu. Sedangkan kita banyak teman, banyak sahabat, banyak apa. Masa Allah suruh kita ini harus cari teman sebanyak-banyaknya. Iya. Baik kamu tuh ta'arufu kenal sama orang. Saling mengenal. Malah ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Kayak dijadikan apa Burung ya? dalam sangkar. Pak. Burung masuk ini dalam sangkar. Dalam skom. Baskom. Tutup gini. Baskom. Dalam sangkar masih bisa ya Lihat lihat ya. mana-mana ini enggak ada ini. Gak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Luar biasa. Tapi dengan ngaji, akhirnya bisa dia ngomongkan sesuatu. Benar itu benar, salah itu salah. Dengan ngaji, dia sanggup hijrah dia ke anaknya. Oh, Hijrah ke tempat yang lebih baik. ke tempat Bang, ya. yang lebih baik lagi. Nanti ada Ja'al aplikasi. haqqu wa zahaqal batil. Apa? Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Itu ya Pak. Oke. Iya, terusin. Innal batila kana zahuqa. Mantap. Masya Allah. Masya Allah. Itu selalu Mantap doa itu, tahajud ya, udah Pak. mantap. Yang artinya saja sekalian. Yang artinya Ya, datang kebenaran. tentukan Kalau sudah datang kebenaran, Salah yang itu batil salah. itu pasti lenyap. Iya. Masya Allah. Sesungguhnya kata Allah, yang batil itu pasti akan Pasti lenyap. akan lenyap. Jadi setelah kita kenal Quran, kebenaran, baru kita tahu, oh ini yang benar. Dan yang batil-batil tadi lenyap. Magic lenyap. Semuanya luntur semua. Dan memang begitu kita tahu kebenaran, maka magic itu akan lenyap semuanya. Pas banget. Nah cuman ayat itu mesti diterusin lagi dia. Nggak cukup sih situ. Diterusin 82-nya. Yang baca Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Nah, tapi kamu mesti ngaji juga. Karena ngaji itu obat magic. Obat kita dikungkum di dalam skom. Obat kita itu Jadi kita tuh berani mengatakan suatu benar ini benar, salah ini salah. Ada kekuatan Pak. Ada kekuatan. Masya Allah. Tapi Allah katakan ini Quran jadi obat ini kalau dia orang beriman. Kalau dia Quran itu jadi obat dan rahmat bagi orang beriman. Tapi bagi orang zalim, Quran itu adalah menambah kerugian. Nambah gelap. Adanya Quran nambah gelap. Kalau kita Tambah adanya sempit Quran kayaknya. nambah terang beneran. Masya Allah. Insya Allah ya. Luar biasa. Nah makanya perlu ngaji itu. Ngaji itu salah satu kita caper ke Allah juga Pak Kiai ya. Salah satu campur kepada Allah ngaji juga. Makanya di surat 17 ayatnya 14 dan 15. 17, 14 dan 15.
17, 14 dan 15. 15. Bentar. Al-Isra ya. Iya. Baik, saya baca surat Al-Isra ayatnya 14. Dan 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul. Shadaqal Azim. Nah, jadi Allah kasih tahu nih. Allah kasih tahu bahwa bacalah Quran. Kalau kamu baca Quran sekarang, Allah katakan, kamu itu bisa menghisap dirimu sekarang. Kalau kita mati besok, kira-kira surga atau enggak nih? Bisa nih kita menghisap deh. Saya ini kalau mati besok, kira-kira surga atau enggak? Kita bisa menghisap diri kita. Masih beruntung. Tapi kalau kita ngajinya nanti setelah di hari kiamat, kan bisa ngaji lagi. Dihisap oleh Allah, ya Allah, ya padanya kata Allah, baik surga, buruk neraka. Gak ada pilihan lain. Nah makanya Allah suruh kamu ngaji Quran. Inilah kitab kamu, hari ini kamu bisa introspeksi. Akhirnya dia ngaji Quran. Begitu dia ngaji Quran, maka Allah dituntutnya ngaji Quran. Kenapa? Dengan dia ngaji Quran, dia tuntut kepada jalan lurus untuk keselamatan dirinya di dunia akhirat. Seandainya dia tinggalin Quran, maka dia akan tersesat. Tersesat itu akan menyesatkan dirinya dunia akhirat. Allah bilang manusia itu nggak bisa mewakili orang lain. Kalau dia salah, dia sendiri yang menanggung akibatnya. Kalau dia baik, dia sendiri akan menanggung akibatnya. Berarti nggak ada hukum karma Pak Kiai? Nggak ada. Hukum karma itu nggak ada bagi Allah itu. Makanya kita tuh beruntung adanya Quran itu. Quran itu selalu berpikir positif dan pasti. Dan juga Quran itu memberikan kepada kita gambaran-gambaran yang baik-baik dan pasti. Pasti akan mengajarkan kepada kita kebaikan-kebaikan. Pasti akan menarik kita kepada kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Terima kasih alamin. Pak Kiai atas pelajarannya pada podcast yang hari ini. Alhamdulillah selesailah sudah podcast kita pada siang hari ini. Semoga apa yang Pak Kiai sampaikan menjadi ibrah atau pelajaran untuk kita semua dan untuk para penonton podcast kita Ya, dan YouTube kita ini. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah podcast kita pada siang hari ini. Masya Allah luar biasa Pak Kiai. Iya. Kita diajarkan sama Allah bagaimana cara mencari perhatian Allah. Masya Allah. Semoga ini bisa kita ambil pelajaran dan wabil khusus untuk penonton kita. Semoga bisa mengambil ibroh dari apa yang tadi kita perbincangkan ya. Baiklah. Saya akan bacakan satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Yang artinya sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itulah sebaik-baiknya makhluk. Surat 98 Al-Baqarah ayat 7. Baiklah, sebelum kita tutup, marilah kita mendoakan Pak Kiai, kita angkat tangan kita. Semoga Pak Kiai selalu sehat. Amin. Sehingga bisa menyampaikan Al-Quran ke seluruh dunia. Amin. Dan semoga Pak Kiai panjang umur yang berkah. Amin. Dan semoga doa-doa Pak Kiai di Mekah, di Amin. Madinah, Amin. doa Pak Kiai waktu Ramadan, sebelum Ramadan dan Amin. sesudah Ramadan, semoga diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak cucu mantu keturunan Pak Kiai semoga sehat. Semoga selalu bisa menyampaikan ayat-ayat Allah, menjadi hamba-hamba yang beriman. Amin. Sukses dunianya, sukses juga urusan akhiratnya. Keluarga Pak Kiai sakinah mawadah warahmah. Dan semoga Yayasan Hazanah Kebajikan makin besar, makin maju. Allah kirim donatur-donatur yang istiqomah, donatur-donatur yang banyak. Dan begitu juga kita yang hadir, semoga Allah terima amal ibadah kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Jangan lupa
subscribe, like, share, and comment. Sebelum saya tutup, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.